Pagi hari ini saya akan memperkenalkan kepada seluruh jamaah kenapa Masjid Raya Al-Falah saat ini menjadi percontohan masjid nasional setelah Jogokarian. Ya, alhamdulillah. Tadi sampaikan Ustadz Hari, berkat dukungan seluruh jamaah kajian apad kaki yang paling semarak di Sragen ini. Kalau mungkin belum nggak ada corona, ribuan. Makanya pagi hari ini karena saya diminta mewakili Ustadz Dodok, pagi hari ini disiapkan soto 1.200 porsi. Pokoknya harus berbeda. Seluruh jamaah mencicipin. Tadi pagi setelah subuh juga sudah ada sarapan pagi subuh. Dan hari ini saya melonceng gerakan infak beras dan gerakan WMR, Warung Makan Rakyat Al-Falah. Silakan setiap siang mampir ke Al-Falah, akan disiapkan menu makan siang gratis. Sing bayar seluruh jamaah yang hadir di sini. Siap ya? Siap loh, ibu-ibu semangat. Sing kakung-kakung? Nggak siap. Insya Allah ini setelah muktamar itu ada 60 kabupaten akan mendatangi Masjid Raya Al-Falah. Studi banding, kenapa Masjid Raya Al-Falah bisa begitu semarak makmur? Saya diamanai 2016, infak 1 bulan rata-rata 12 juta sampai 16 juta per bulan. Sekarang saat ini dari dukungan jamaah infaknya lebih dari 100 juta per bulan. Alhamdulillah. Makanya sering makan-makan. Makanya saya sebutkan Masjid Raya Al-Falah Masjid 3M. Masjid makan, makan, makan. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau rawuh di sini pagi hari ada pemulung, ada tukang becak, bajunya lusuh. Masya Allah. Sering makan di sini. Bahkan Mas Anas menulis, setiap hari ada umat Islam atau mungkin non Muslim yang ngambil minum dan makan di sini walaupun nggak sholat, tapi Masjid Al-Falah selalu menyiapkan minuman untuk jamaah siapapun yang datang ke Masjid Al-Falah. Bahkan bawa jelik botol, datang ke sini ngambil jahe hangat. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Al-Falah akan menyiapkan teh dan jahe, tidak bakalan kekurangan. Ini adalah prinsip masjid, adalah melayanin umat. Coba datang ke Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram. Datang sebentar langsung, Bu mau jus, Bapak mau susu, Bapak mau kue, Bapak mau roti. Coba kita tiru di Masjidil Haram. Makanya Masjid Al-Falah juga masjid ramah musafir, buka 24 jam. Jangan sampai kalah dengan apa yang buka 24 jam. Minimarket. Minimarket aja notabene cari duit buka 24 jam. Masa masjid nggak buka 24 jam? Dan listriknya nggak pernah padam. Siapa tahu ada yang pengen bermunajat dan tahajud di sini. Makanya masjid-masjid yang ada di daerah segera mulai masjid layanan 24 jam ramah musafir. Saat ini lagi dipersiapkan kasur dan bantal. Bagi siapa yang nginep di Al-Falah disiapkan kasur dan bantal dan ditanya besok mau sarapan apa. Saya Bu niki lagi dipesen kalau ada yang mau wakaf kasur monggo. Ya. Karena apa? Supaya apa? Saat ini lagi Covid, banyak yang gelisah, banyak yang di PHK. Masjid harus memberikan solusi. Jangan sampai di Sragen sekitarnya ada yang kelaparan. Masjid harus memberikan solusi. Support Masjid Raya Al-Falah. Jadi masjid harus dikelola profesional. Masjid harus dikelola secara serius dan fokus. Karena masjid adalah melayanin umat. Hal pertama kali yang saya lakukan ketika diamanai dari Pak Sauman, yaitu kurang lebih mendapat dana saldo kurang lebih 270 sekian juta. Waktu itu 2016 bulan April. Saya langsung berangkat ke Jogokarian malam-malam bersama para takmir masjid. Di Jogokarian hal yang dilakukan pertama kali yang saya jiplak adalah
saldo masjid harus nol. Akhirnya saya pastikan bagaimana 270 juta ini segera nol. Akhirnya membangun transit sebelah kanan, sebelah kiri, sini untuk transit imam, di sini untuk ruang kantor, dan menambah kamar mandi. Alhamdulillah 2 bulan kemudian saldonya nol. Agar bisa melampaui Jogokarian, maka saya punya ide, masjid kasnya harus minus. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kas Masjid Al-Falah minus 180 juta. Alhamdulillah. Bikin kanopi 70 juta. Bikin furnitur, meja, bla 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 dan lain sebagainya sekitar 40 juta. Beli freezer dan peralatan lain sebagainya, dapur umum kurang lebih hampir 60 juta. Namun saat ini minusnya tinggal kurang 103 juta kalau tidak salah. Kas harus minus. Tapi saat ini jangan terlalu gede minusnya, pusing juga gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kas masjid itu bukan di uang di bendahara, di takmir, bukan di rekening bank, tapi kas masjid ada di uang saku jamaah. Punya program apa? Tinggal bilang. Target saya, mohon doanya, Masjid Raya Al-Falah akan mengadakan gerakan infak beras untuk pesantren Dimsa, pesantren Trensen, pesantren Sukodono. Kurang lebih kebutuhan berasnya 1 bulan untuk para santri, termasuk di Wali Songo. Saya hitung kurang lebih 1 bulan butuh beras 9 ton. Insya Allah nanti akan dipenuhi dari jamaah semuanya untuk kita salurkan kepada santri-santri biar fokus belajar dan makannya dari umat Islam. Sahabat saya Ustadz Lukman di Pontianak merintis 2012 tentang gerakan infak beras. Saat ini menyantuni para penghafal Quran, 1 bulan bisa mengumpulkan beras kurang lebih 550 ton. Di Pontianak namanya Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Makanya Ustadz Aziz ada ya, Ustadz Aziz. Beliau adalah kepala sekolah Sukodono. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Sekolahnya mau tutup. Akhirnya sama pimpinan daerah Muhammadiyah dibina, dan sekarang santrinya udah berapa? Ya, 51. Dan ada pesantrennya. Saya tanya, kebutuhan berasnya berapa? Kebutuhan berasnya berapa? 6 kintal, insya Allah nanti bawa 6 kintal dari Al-Falah untuk kita sumbangkan kepada para penghafal Al-Quran. Supaya apa? Santri-santri kita itu ya kita dukung semuanya. Makanya kami sampaikan kepada manajer keuangan Mas Arvitas untuk menjelaskan uang segitu banyak untuk apa saja. Supaya apa? Ya uang masjid harus kembalikan kepada umat. Untuk bikin teh itu kurang lebih 8-10 juta sebulan. Beli gulanya sekitar 4-6 kintal sebulan. Beli jahenya 1 kintal. Yang godok 1 orang, Pak Joko hanya ngerebus teh dan jahe 24 jam. Supaya apa? Banyak jamaah yang terlayani. Makanya ini ada 1 rombongan dari Bogor plat F datang ke Al-Falah subuh-subuh. Tanya kepada Pak Agus, Pak, kalau beli minum ini berapa? Pak Agus, salah satu jamaah di sini menjawab, teh ini gratis untuk siapa saja. Maaf Pak, saya tidak sholat, tapi saya pengen singgah di Al-Falah. Silahkan Bapak menikmatin teh sepuasnya dan dibawa untuk perjalanan ke Jawa Timur. Masjid melayani umat. Ini kisah nyata. Masjid, masya Allah, harus membahagiakan jamaah, membahagiakan siapa yang datang ke sini. Jangan masjid malah menakutkan. Makanya kas masjid harus segera dihabiskan, ditasarufkan supaya yang infak juga segera mendapatkan pahala. Jangan sampai takmir masjidnya, kas masjidnya ditabung di bank, nanti kalau mau masuk surga ternyata uangnya masih di bank. Kasihan yang infak. Makanya lah prinsip-prinsip ini yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah, Masjid Jogokarian, Masjid Mubarokan Munzalan di Pontianak, sehingga masjid memberikan solusi pada umat.